cerita tentang Hawazin. Iya. Yang terlintas di benak Haji nama Hawazin itu begitu bagaimana? Nah, gini, ini hal yang sangat menarik buat saya. Ini adalah sebuah ilham ya, inspirasi yang Allah berikan kepada saya. Untuk biaya sekolah, saya merantau di Medan, sekolah di SMA di Medan, SMA negeri ya, saya harus dagang. Jualan di pasar, apapun saya jual, ada sendal, ada telur, ngangkat orang yang sedang bantu, yang sedang belanja, dan lain-lain sebagainya. Itu pengalaman luar biasa buat saya ketika pulang sekolah, sore hari saya door to door, naik sepeda ontel begitu ya, sambil bunyikan tuet-tuet. Berawal di tahun 2001 ya, saya mulai bisnis dari nol, atau bahkan mungkin bisa dibilang minus ya. Jadi saya awalnya hanya servis, melayani servis alat fitness door to door gitu. Bahkan saya hanya kos, di kos itu halamannya cukup luas, saya pakai door to door. Nah, singkat cerita, berjalan alhamdulillah, dengan takdir Allah bisa jual beli alat second, sampai pada akhirnya setiap langkah saya untuk membangun bisnis saya barengi dengan mimpi. Saya terbiasa dengan mimpi. Untuk mewujudkan mimpi saya, maka saya buatkan visualisasi sedemikian rupa. Berawal ketika saya gagal di bisnis Krismon itu saat minimarket ya. Saya masih usia sangat muda, masih SMA, udah punya minimarket 3, punya 2 mobil, tapi Allah takdirkan gagal pas Krismon. Batu loncatan saya adalah kerja di sebuah perusahaan alat fitness sebagai sales. Nah, setelah 3 tahun saya merasa cukup bekal ilmu, pemahaman, dan konsep peluang bisnis itu. Maka itu adalah dasar motivasi saya untuk di servis alat-alat fitness dan jual beli alat fitness second. Itu awalnya Pak Sam. Ya, cerita tentang kondisi kolaps pada saat Krismon itu Pak. Seperti apa sih kondisinya? Nah, jadi gini, saya ini kan memang dari kecil tidak punya cita-cita lain kecuali ingin jadi pengusaha gitu ya. Kenapa? Karena memang buat saya salah satu potensi untuk jadi sukses, jadi kaya itu ya, yang paling mungkin buat saya lahir seorang duafa ini ya jadi pengusaha, pebisnis gitu. Maka saya terbiasa dari kecil berdagang, berbisnis, dan ketika SMA itu saya sambil sekolah ya, untuk biaya sekolah saya merantau di Medan, sekolah di SMA di Medan, SMA negeri ya, saya harus dagang. Jualan di pasar, apapun saya jual, ada sendal, ada telur, ngangkat orang yang sedang bantu, yang sedang belanja, dan lain-lain sebagainya. Sehingga singkat cerita, ketika saya naik kelas 2 itu, saya jualan jeruk sumbuy ya. Jeruk sumbuy ini khas di Medan. Jadi jeruk sumbuy ini memang makanan khas anak-anak Medan ya. Itu pengalaman luar biasa buat saya ketika pulang sekolah, sore hari saya door to door, naik sepeda ontel begitu ya, sambil bunyikan tuet-tuet, tanda saya jualan jeruk gitu ya, masuk keluar gang. Dan banyak yang menyangka ketika itu saya dianggap sudah jadi kepala keluarga, sudah menikah, tapi saya padahal masih SMA. Nah, di situ ternyata lumayan dibandingkan saya kerja serabutan sebelumnya. Dan dari sanalah saya punya bekal, akhirnya buka toko kecil. Nah, buka toko kecil ini alhamdulillah berkembang sampai SMA, tamat SMA mau masuk kuliah itu saya udah punya toko 3. Jangan lupa subscribe,